Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai praktikum analisis biomolekul pada kesempatan kali ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekali lagi telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berdiskusi bersama, untuk memperkaya keilmuan kita. Saat ini kita akan fokus pada praktikum analisis biomolekul. Nah, melanjutkan tahapan yang kemarin, hari ini kita akan memulai tahapan dalam isolasi DNA mikrobia. Kemarin kita sudah mempersiapkan bahan-bahannya, bahan-bahan yang akan digunakan untuk isolasi DNA mikrobia. Mungkin untuk refresh sebentar, ini adalah kit yang akan kita gunakan ya. Kemarin kita sudah mengetahui bersama bahwa kit yang akan digunakan adalah yang di kolom ketiga ini, dan target organisme yang akan kita jadikan objek isolasi DNA, dia adalah bakteri. Ada di sini. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini ada additional equipment. Ada RNase dan ada lysosome untuk gram positif bakteri. Kebetulan bakteri kita nanti gram negatif, lalu RNase sebenarnya ada di laboratorium, jadi nanti bisa kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk kultur bakteri, lalu bakteri yang berasal dari cairan biologis, dari air ludah, atau dari air kencing, atau yang lain, urin gitu ya, atau yang lain. Nah, dan ini ada bakteri yang didapatkan dari jaringan ya, mata, saluran pernafasan, dan swab yang lain. Lalu ada gram positif bakteria. Nah, nanti kita akan menggunakan protokol yang pertama ini. Yang pertama, keblok semua. Oke. Nah, ini nanti langkah pertama, transfer 1 ml bakteri yang dia baru saja ditumbuhkan seperti itu ya. Kultur bakteri yang dia baru ditumbuhkan masih fresh pada microcentrifuge tube. Jadi ini kultur cair nanti. Kultur cair untuk yang pertama ini. Dan nanti di centrifuge kita ambil pelletnya. Setelah itu disesuaikan dengan petunjuknya, ikuti langkah atau protokol pada jaringan hewan mulai dari step 2. Jaringan hewan ada di atas. Di sini ya, mulai nomor 2 ini. Tambahkan 200 mikroliter dan selanjutnya terus-menerus. Nah, sebelum itu, sebelum kita masuk ke langkah-langkah isolasi ini, kita perlu menumbuhkan mikrobianya terlebih dahulu. Nah, ini yang mungkin bayangan teman-teman awalnya kalau isolasi DNA kita langsung bakteri bisa langsung diisolasi. Oh tidak, kita perlu ada mikrobia yang dia fresh, dia baru saja ditumbuhkan. Nah, hari ini kita mulai dengan menumbuhkan dan membuat media dan menumbuhkan bakterinya. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke langkah isolasi DNA-nya. Oke, kita kembali ke slide yang ini. Nah, kenapa harus kultur baru? Kenapa kultur baru yang direkomendasikan? Yang pertama, usia kultur itu mempengaruhi kuantitas dan kualitas DNA yang akan didapatkan. Seperti kalau kita membandingkan anak muda dengan orang yang sudah tua gitu ya, kakek atau nenek gitu, ketika diminta untuk membuat prakarya atau karya seni gitu ya, membuat misal membuat batu bata gitu aja lah, itu pasti akan lebih cepat yang muda dibandingkan yang tua. Nah, dari segi produktivitas, ini bakteri atau mikrobia yang dia kultur baru, itu dia dari segi kuantitas dan kualitas DNA itu jauh lebih baik. Karena apa? Karena kita tidak bisa memprediksi berapa jumlah yang masih hidup dari satu kultur itu. Misal itu kultur padat, apalagi itu kultur cair, kita nggak bisa memprediksi. Tetapi ketika kita menggunakan fresh kultur, menggunakan
kultur bakteri yang baru, kita sudah bisa memastikan itu hidup semua, karena baru saja kita kultur. Lalu adanya kemungkinan hasil metabolit yang dapat mengganggu proses isolasi DNA, karena dia terlalu lama, lalu ada metabolit-metabolit yang dihasilkan di dalam kulturnya, dan bisa jadi metabolit tersebut, dia karena sudah terlalu banyak, terlalu jenuh gitu, itu akan mengganggu proses isolasi DNA. Makanya direkomendasikan fresh culture untuk hasil yang maksimal. Oleh karena itu kita mulai dengan kultur bakteri pada media. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui cara pembuatan media pertumbuhan bakteri. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan di mikrobiologi, tidak ada salahnya karena metode-metode ini adalah metode-metode dasar ya, metode-metode yang bisa jadi nanti akan teman-teman lakukan terus-menerus di bakteri. Lalu mengetahui cara kultur bakteri pada media cair dan media padat. Walaupun nanti yang kita lakukan sederhana, akan tetapi dari mulai yang sederhana inilah nanti teman-teman akan banyak hal yang bisa dikembangkan. Alat dan bahan yang digunakan kurang lebih adalah ada jarum ose, jarum yang ujungnya melingkar, ini ditunjukkan oleh gambar yang kanan bawah ini. Lalu petri dish kiri atas, lalu tabung reaksi kanan atas, lalu ada autoclave untuk menginkubasi, untuk menumbuhkan bakterinya pada kondisi yang optimal, suhu terutama, suhu yang optimal. Lalu hot plate stirrer kiri bawah ini. Lalu magnetic stirrer yang putih itu untuk putih panjang, ini ada di dalam Erlenmeyer itu sepertinya. Dan itu untuk mengaduk, ini pasangannya hot plate stirrer ini. Lalu ada gelas ukur dan Erlenmeyer. Untuk bahannya kita menggunakan media yang umum ya, bukan media khusus. Kita media umumnya tripton soya agar dan tripton soya broth. Dan nanti dicampur dengan aquades. Cara kerja pembuatan media, sebenarnya pembuatan media itu cukup mudah, karena di setiap wadah dari media itu biasanya ada petunjuknya. Atau bisa jadi pasti ada petunjuknya, bukan biasanya, tetapi pasti ada petunjuknya. Seperti di botol sebelah kiri ini ya, botol plastik sebelah kiri ini. Sayangnya ini bukan di sisi sebaliknya ya, kalau di sisi sebaliknya itu ada rekomendasi pembuatannya, jadi cara pembuatannya ada di sebaliknya. Jadi kalau yang akan kita buat, kita hanya ingin membuat sedikit saja, 100 ml saja. Jadi media TSA, ini bentuknya bubuk, ditimbang 4 gram. Lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu nanti 100 ml aquades, itu ditambahkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, di dalam botolnya ini petunjuknya adalah 40 gram dalam 1 liter. Sehingga ketika 100 ml saja yang akan kita buat, maka tinggal dibagi 10 saja, jadi 4 gram TSA-nya. Media diaduk menggunakan magnetic stirrer dan dididihkan di atas hot plate stirrer. Pastikan seluruh media, seluruh agarnya itu dia larut. Kita seperti membuat agar-agar yang kita makan. Kita didihkan dan kita aduk terus-menerus agar larut. Ketika tidak larut, itu tidak akan sempurna dia tidak akan sempurna dia akan membentuk agarnya. Nah, setelah mendidih, kita tutup Erlenmeyer-nya, lalu media disterilisasi dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Karena dia adalah media, ini cukup 15 menit. Setelah sterilisasi selesai, media dituangkan ke dalam petri dish steril. Ingat, petri dish-nya harus steril. Dan ini semuanya dalam keadaan steril ya, untuk penuangannya. Nah, media ditunggu hingga membeku dan dapat disimpan di dalam lemari pendingin sampai kita gunakan. Yang kedua adalah pembuatan media tripton soya broth. Ini sama, ada petunjuknya di belakangnya. Biasanya kalau TSB atau tripton soya broth ini dia 30 gram per 1 liter. Jadi ketika kita hanya ingin membuat 100 ml, kita cukup menambahkan 3 gram media TSB. Nah, 3 gram media TSB dilarutkan pada 100 ml aquades di dalam Erlenmeyer. Untuk langkah-langkah selanjutnya, ada yang merekomendasikan untuk dididihkan dahulu, seperti TSA. Tetapi yang lebih umum digunakan adalah dia tidak perlu dididihkan. Karena apa? Nanti yang pertama dia nggak ada agarnya, jadi tidak perlu direbus seperti agar-agar yang kita makan itu ya.
Ini seperti kita membuat sirup atau membuat minuman bubuk gitu ya, tinggal kita aduk saja, tidak perlu panas, dia larut. Nah, yang kedua, nanti ini karena kita akan autoclave, dan di autoclave tuh di suhunya 121 derajat, ini sudah mendidih juga. Kalau yang di agar tadi, karena kebutuhannya adalah untuk melarutkan, karena agar ya, dia kalau cuma seperti TSP di agar atau di larutan yang dingin, tidak panas, dia tidak akan larut nanti, akan lama sekali larutnya. Nah, kalau TSP ini pada suhu biasa saja, dia akan larut. Nanti dia akan ditambah pemanasan di autoclave. Jadi setelah larut, media dituangkan ke dalam tabung reaksi. Kalau yang tadi tetap di Erlenmeyer, di sini di tabung reaksi. Lalu ditutup dengan kapas maupun tutup-tutup yang lain, karena sekarang tutupnya ada banyak untuk tutup tabung reaksi sebelum di autoclave. Lalu media disterilisasi sama pada suhu 121 derajat selama 15 menit. Lalu media didinginkan dan disimpan dalam lemari pendingin sampai dipakai. Lalu untuk kultur bakterinya, ini kita menggunakan dua media. Satu media TSA Petri ya, yang kita buat pertama kali tadi. Yang kedua adalah media TSB. Yang media TSA silahkan dipersiapkan meja kerjanya secara aseptis, kita semprot alkohol, kita siapkan bunsennya. Kalau bisa menggunakan gloves lebih baik, masker, dan goggle kalau ada. Nah, setengah sampai 1 koloni bakteri diambil dan di-strik rapat pada media TSA. Nanti akan saya berikan contoh di video mengenai metode striknya. Ada beberapa metode strik, nanti bisa diamati. Fungsinya apa strik rapat ini? Agar didapatkan nanti satu koloni, ada pertumbuhan koloni tunggal. Karena kalau nanti di banyak koloni, kita tidak bisa memastikan ini nanti apakah jika ada risiko kontaminasi kita tidak bisa menghindari. Tetapi kalau kita cuma mengambil satu koloni tunggal, itu bisa dipastikan tidak ada kontaminasi. Dan lebih terstandarisasi ketika kita bisa memastikan itu satu koloni. Karena satu koloni diibaratkan itu tumbuh dari satu bakteri. Lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius pada inkubator. Untuk media TSB, sama dipersiapkan tempat kerjanya, setengah sampai satu koloni bakteri diambil dan dimasukkan ke dalam media TSB. Kadang cuma disentuhkan saja jarum osenya. Jadi kita menggunakan jarum ose, disentuhkan saja, kita masukkan ke dalam media TSB yang ada di dalam tabung reaksi tadi. Lalu ini diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius pada inkubator shaker atau water bath shaker. Karena dia cair, untuk bakteri-bakteri yang sifatnya tidak motil itu butuh diaduk. Tetapi untuk bakteri-bakteri yang sifatnya motil, dia tidak perlu diaduk, tidak apa-apa, karena dia bisa nyebar sendiri. Nah, ini nanti juga akan ada videonya, walaupun di video nanti tidak menggunakan tabung reaksi. Jadi yang di video itu dia menggunakan botol yang bisa ditutup. Baik yang pembuatan media maupun untuk kultur bakterinya ya. Jadi ini yang akan kita kerjakan dalam praktikum. Mungkin nanti kalau keadaan membaik kita akan praktekkan ini secara langsung. Baik, ini yang bisa saya sampaikan untuk pendahuluan praktikum ini. Silahkan nanti diikuti videonya dan diisi untuk form sebagai pengganti laporan praktikumnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan praktikum kali ini. Mari kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya cukupkan sekian. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.